dimaulah ya Allah dengan tema sudah benarkah niat kita. Waktu ini kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang masyhur sekali, hadis yang sangat-sangat masyhur, yaitu hadis tentang niat. Hadisnya an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Arti dari hadis ini adalah dari Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Barang siapa yang dia hijrahnya atau tujuannya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya, yaitu Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang dia itu tujuannya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut. Atau tujuannya untuk seorang perempuan, maka dia akan menikahinya. Dalam artian ujung dari sebuah tujuan kita akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niati. Kalau kita niatnya kepada Allah, ya maka kita akan berakhir pada ridhonya Allah. Kalau kita tujuannya untuk dunia, ya maka kita akan berakhir pada mendapatkannya. Kita tujuannya untuk perempuan, ya maka kita akan berakhir untuk menikahinya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddits besar, Imam Bukhari Muslim. Itu masyhur, seorang imam muhaddits Bukhari dan Muslim, yang mana kedua kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, disebut sebagai paling sahih-sahihnya kitab. Jadi paling sahihnya kitab karangan adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Paling sahih atau paling tinggi derajatnya kitab-kitab karangan para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya niat itu adalah ukuran atau mi'yar, ukuran dari keabsahan suatu amal. Niat adalah ukuran dari keabsahan suatu amal. Ketika orang itu niatnya benar, maka amalnya juga akan ikut benar. Dan sebaliknya, ketika orang itu niatnya rusak, maka amalnya juga akan rusak. Ini berkaitan dengan amal ibadah, yaitu amal ukhrawiyah, amal-amal ibadah. Ketika orang sholat tapi niatnya nggak benar,
amal ibadah sholat, tapi dia niatnya sholat untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya maka sholatnya itu menjadi rusak. Rusak dalam segi apanya? Dalam segi pahalanya. Ya sah, tapi rusak pahalanya. Dia berpuasa, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya maka ibadahnya itu sah, tapi pahalanya, ganjaran itu tidak sah, karena dia melakukan puasa tersebut bukan karena lillahi ta'ala murni, tapi ada embel-embel pujian dari manusia. Jadi selama niatnya itu baik, benar, maka amal juga akan benar. Jadi semua amal itu tergantung dari niatnya. Amal yang baik tapi diiringi dengan niat yang buruk, ya maka percuma amal baik tersebut. Mulho bahasanya, atau nganggur, percuma. Atau sebaliknya, amal yang biasa-biasa saja tapi dibarengi dengan niat yang baik, maka amal tersebut berubah menjadi ibadah. Contoh semisal kita makan, ya kan makan kan ya perkara mubah, perkara sehari-hari kita, makan, minum. Tapi kalau kita niati makan itu agar kuat dalam beribadah, minum agar kuat dalam beribadah, sholatnya, baca Quran, iktikaf di masjid. Jadi dia makan dan minum niatnya agar kuat dalam beribadah, maka makan dan minumnya itu berubah menjadi nilai ibadah. Padahal kan amal biasa, makan minum biasa, tapi karena dibarengi dengan niat yang baik, niat yang benar, niat yang bagus, maka berubah amalnya menjadi amal akhirat, dalam artian mendapatkan pahala. Jadi semuanya itu tergantung dari niat. Semua itu tergantung dari niat. Nah, dalam beribadah ada 3 macam atau tingkatan orang dalam beribadah. Orang beribadah dan niat lillahi ta'ala itu pun masih dibagi 3 macam. Yang pertama, orang beribadah melakukan amal ibadah dengan dasar khauf, dengan dasar takut kepada siksaannya Allah. Jadi kita niki sholat, kita niki puasa, kita sholat dasarnya, alasannya mergo wedi karo neraka, mergo wedi karo siksaane Gusti Allah. Akhirnya kita ngibadah, kita sholat, kita puasa atas dasar khauf, rasa takut kepada siksaannya Allah. Ini adalah ibadahnya seorang hamba. Nah, seorang hamba kan mesti takut kepada majikannya. Seorang hamba takut kepada sayyidnya, maka dia akan melakukan perintah sayyidnya karena atas dasar ketakutan. Sayyid memerintah hambanya untuk pergi membeli barang, maka dia akan membeli barang tersebut dengan dasar takut kepada sayyidnya, kepada majikannya. Jadi melakukan perintahnya karena khauf, takut kepada sayyidnya. Nah, seperti ini ibadahnya seorang hamba, abid. Kita beribadah, kita sholat karena takut kepada siksaannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beribadah, kita melakukan sholat, puasa atas dasar untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran. Nah, ini merupakan ibadahnya seorang pedagang. Bahkan pedagang itu kan pasti akan selalu hitung-hitungan, mesti itu. Sing jenenge penjual mesti hitung-hitungan. Apa dihitung untunge piro? Niki penjual, niki apa namanya tijaroh, tujar, penjual. Yang namanya penjual pasti nggak mau rugi, maunya pasti
untung. Nah, seperti ini kita beribadah dengan dasar mendapatkan surganya Allah, dengan dasar mendapatkan ganjarannya Allah, pahalanya Allah. Lah berarti dia kan sholatnya, puasanya nggak mau rugi. Aku wis kesel-kesel sholat, aku wis kesel-kesel poso, nahan haus, nahan lapar, wis rekoso ngibadah, kok ya ora dikei ganjaran, ya aku ya gak gelem. Maka dia beribadah dengan dasar ingin mendapatkan surga, mendapatkan pahala sebagai balasan dia beribadah. Lagi seperti halnya orang yang berdagang, orang gelem rugi. Kita mau sholat, kita mau puasa dengan dasar agar mendapatkan surga, mergo orang gelem rugi. Wis sholat, wis poso, susah, nahan lapar, nahan haus, ya pastinya ingin mendapatkan untungnya, yaitu surga. Nah, ini adalah ibadahnya orang tujar atau pedagang. Yang ketiga, dan ini yang paling tinggi derajatnya, kita beribadah, kita sholat, kita puasa karena kita ini atas dasar benar-benar untuk beribadah. Jadi niatnya itu memang benar-benar untuk beribadah, ubudiyah, dan juga menunjukkan syukur kita kepada Allah. Jadi kita beribadah, sholat, puasa atas dasar syukur, bersyukur kepada Allah. Kulo sholat, kulo puasa, mergo kulo bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmatnya Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keselamatan, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak untuk sholat, bisa berdiri, bisa bungkuk, bisa rukuk, bisa sujud. Alhamdulillah diberi kesehatan jasmani. Jadi kita beribadah atas dasar syukur kepada Allah. Kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, kuat untuk menahan lapar. Kita dasari syukur diberi oleh Allah berupa kesehatan, kekuatan untuk berpuasa. Nah, ini adalah ibadahnya orang-orang akhyar, orang-orang terpilih. Enggak semua orang bisa seperti ini. Dia beribadah tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan surga, neraka, tidak karena takut kepada siksanya Allah. Ya, karena ya jenenge surga dan neraka itu adalah takdirnya Allah, haknya Allah. Terserah Allah memasukkan kita kemana, itu adalah haknya Allah. Yang penting kita beribadah murni karena bersyukur kepada Allah. Ini adalah ibadahnya orang-orang terpilih, orang-orang akhyar. Enggak semua orang bisa seperti ini. Dan yang ketiga inilah yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya, ketika Aisyah melihat Kanjeng Nabi sholat qiyamul lail. Jadi suatu ketika niku Sayyidah Aisyah ningali Kanjeng Nabi ngibadah qiyamul lail. Salatnya Kanjeng Nabi niku Masya Allah khusyuk banget ketika rukuknya lama sekali, ketika sujud lama sekali sujudnya, ketika membaca Fatihah surat panjang sekali bacaannya. Lalu Sayyidah Aisyah heran dengan cara ibadahnya Kanjeng Nabi. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hai Kanjeng Nabi, jenengan ini kan calon Nabi Rasul, jenengan sebagai Khatimul Anbiya, Nabi akhir zaman, kekasih Gusti Allah. Kenapa kok jenengan beribadah seperti itu sampai napa namine abuh, sampai bengkak telapak kakinya karena dipakai untuk sujud lama, sampai matanya itu sembab karena Nabi ketika sholat itu menahan nangis. Kenapa ya Rasulullah? Jenengan itu kan seorang Nabi akhir zaman, kekasih Allah. Allah sudah menjanjikan surga untuk jenengan. Allah sudah mengampuni segala dosa jenengan, baik yang dulu maupun yang akan datang. Tapi kenapa ya Rasulullah
jenengan kok masih saja beribadah seperti itu, khusyuknya, istihadnya, teman-temannya ibadah kok seperti itu ya Rasulullah. Ya kan padahal kan Nabi, beliau kan Nabi akhir zaman, kekasih Allah, kurang ngono, dijanjini surga kali Gusti Allah, dimaafkan segala dosa-dosanya. Ini Kanjeng Nabi, kurang ngopo, tapi beliau tetap ngibadahi khusyuk, ngibadahi nemen-nemen, serius ngibadahi sampai bengkak kakinya untuk sholat. Lah niki nopo kok ngeten niki Kanjeng Nabi? Lah Nabi menjawab, "Hai Aisyah, bukankah aku nggak boleh untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya?" Lah niki berarti ngibadahi Kanjeng Nabi niku atas dasar syukur kepada Allah, diberi derajat yang tinggi sebagai seorang nabi akhir zaman, diberi kenikmatan, segala dosa diampuni oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah berupa jaminan surga. Nah Nabi ora malah sakrepi dhewe mboten, justru Nabi lebih serius, lebih khusyuk dalam beribadah atas dasar syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan ini yang luar biasa. Ini adalah ibadahnya orang-orang yang khos, orang-orang yang tertentu. Nggak semua orang bisa seperti ini. Nggak kayak kita. Kita kadang nggak tahu ibadah kita diterima apa tidak. Kita nggak tahu semuanya itu. Sholat kita, puasa kita diterima apa enggak. Tapi kita sholatnya, puasanya, alah kok ngono iku salate. Sawaktu-waktu. Puasa juga sama. Padahal kita enggak tahu apakah diterima atau tidak puasa kita, sholat kita. Lah, Nabi saja yang sudah tahu posisinya, sudah tahu derajatnya, tetap saja dalam beribadah bersungguh-sungguh. Lah kita seharusnya kita lebih giat dalam beribadah, lebih khusyuk dalam beribadah niki. Jadi niatnya kita harus ditata dulu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita niati untuk bersyukur kepada Allah. Kita sholat, Allahu Akbar, dengan rasa syukur, alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah, bisa berdiri, bisa ngangkat tangan, Allahu Akbar, bisa bergerak ruku, bisa bergerak sujud, diberi oleh Allah kehidupan, bisa bernafas untuk sholat. Berpuasa diniati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, diberi kekuatan, bisa kuat menahan lapar, bisa kuat menahan haus. Kita memberi zakat atas dasar syukur, alhamdulillah oleh Allah diberi kelebihan harta, kita bisa zakat. Kita sedekah, syukur, alhamdulillah kita diberi kelebihan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kita bisa memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi itu semua kita dasari atas rasa syukur kepada Allah. Lah niki yang susah, niki yang abot. Bukan karena kita ini takut kepada Allah, bukan karena kita ini ingin mencari surganya Allah, tidak, tapi semua atas dasar syukur kepada Allah. Mari kita tata niat kita dalam beribadah untuk bersyukur kepada Allah. Dan ini ya semuanya itu ya sah semua, baik itu karena khauf, karena untuk mencari surga, karena bersyukur, semua sama lillahi ta'ala, tapi hanya tingkatannya berbeda. Yang paling tinggi adalah tingkatan asyukru tadi itu, beribadah atas dasar bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, orang beribadah, kalau yang tadi itu kan beribadah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ada 3 macam tadi itu. Yang kedua, orang beribadah karena untuk mencari dunia.
Jadi niatnya itu ya seorang benar niatnya. Dia beribadah niatnya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan dunia. Dia sholat agar dia dipuji oleh orang. Dia berpuasa agar dipuji oleh orang. Dia zakat, dia sedekah agar dipuji oleh orang. Lah ini ibadahnya wakil atau satu qaul mengatakan tidak sah ibadahnya. Satu qaul mengatakan tidak sah ibadahnya. Ketika dalam hati jenengan sholat, puasa, kok ada rasa agar dilihat oleh orang. Saya mau sholat agar orang-orang memuji saya. Oh, ahli ibadah, sregep ibadahi. Saya mau puasa agar orang-orang memuji saya. Wah, wong iki ngibadah posone sregep, poso sunnah Senin Kamis. Wah, wong iki rek ahli ibadah, agar dipuji oleh orang lain. Lah kalau ibadah kita ada rasa sedikit seperti itu, dipuji oleh orang agar mendapatkan dunia. Ya kan dunia kan ya banyak dunia itu, pujian orang lain, pemberian orang lain dan seterusnya. Intinya tidak ada unsur-unsur ukhrawiyahnya. Itu jenenge duniawiyah. Ketika ibadah kita ada rasa duniawiyahnya, maka satu qaul mengatakan tidak sah ibadahnya. Baik itu ibadah sholat fardu 5 waktu atau puasa Ramadan. Ketika ada rasa duniawiyahnya, ada satu qaul mengatakan tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena hadis lain mengatakan, itu hadis qudsi, ana aghna suraka faman amila amalan asroka fihi ghairi fa ana bariun minhu. Allah dawuh, aku terlepas dari yang namanya persekutuan. Dalam artian Allah tidak menerima adanya orang atau zat yang menyamainya dalam hal Rabb, ketuhanan. Allah tidak menerima apapun sebagai Tuhan yang menyamai Allah. Dalam artian tidak ada Allah selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Faman amila amalan, lah barang siapa yang beramal dan dalam amal tersebut dia menyekutukanku, dia beribadah dan dalam amalnya itu dia menyekutukan Allah, fa'ana bariun minhu, maka aku terlepas darinya, maka aku tidak ada urusan dengannya. Nah ini, dari hadis ini para ulama menghukumi suatu ibadah yang ada unsur duniawiyahnya, ada unsur menyekutukan Allah, maka tidak sah ibadahnya, karena Allah terlepas dari perkara yang di dalamnya ada unsur persekutuan. Nah ini berarti ibadah yang atas dasar dunia maka tidak sah ibadahnya. Ya ora sah ibadah, ora sah. Nah ini menurut kaul ulama. Tapi selama masih ada rasa lillahi ta'ala, ini kaul yang lainnya ya lebih gampang, lebih mudah, lebih enteng. Selama masih ada niat lillahi ta'ala meskipun sedikit, maka tetap sah niatnya. Atau minimal dalam Syafi'iyah, minimal fi qaulin, ketika kita niatnya usolli fardhuri lillahi ta'ala, pas niat lillahi ta'ala, kita niatkan lillahi ta'ala benar-benar, maka tetap sah ibadahnya. Jadi dalam artian dalam sholat niku ada yang menghukumi yang namanya lillahi ta'ala harus dari awal sholat sampai akhir sholat kudu lillahi ta'ala. Tapi ada yang mengatakan satu qaul lagi, cukup dalam
niat takbir saja, menghadirkan hati untuk lillahi ta'ala, maka menjadi sah sholatnya. Ini hanya dalam khilaf dengan ulama saja. Intinya menghadirkan lillahi ta'ala dalam satu bagian ibadah itu sudah cukup, sudah mencukupi. Kemudian jadi atas dasar syukur, ibadah atas dasar syukur atau ikhlas, dia beribadah benar-benar ikhlas, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Ora gelem lapo-lapo, ora gelem surgane Allah, ora gelem pahalane Allah. Semua itu dianggap sebagai bonus saja, sebagai bonus dari Allah. Intinya dia bersyukur bisa beribadah, dia ikhlas dalam beribadah, tidak mendapatkan apa-apa pun dia ikhlas. Ini jenenge ibadah lillahi ta'ala. Orang mergo riya, orang mergo pamer, orang mergo ben dipuji oleh orang, tidak. Nah, ada yang mengatakan suatu ibadah ketika ada dua niat. Yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua niat karena riya, dipuji oleh manusia. Ada yang mengatakan dibagi, diperinci. Sholatnya, ibadahnya itu sah karena lillahi ta'ala, tapi mulai dari bacaannya, mulai dari gerakan sholatnya itu berkurang pahalanya karena ada unsur duniawiyahnya, ada unsur riyaknya. Jadi diperinci, yang sah itu ibadahnya, ain ibadahnya, tapi gerakan sholatnya, mulai dari ruku, bacaannya dan seterusnya itu berkurang pahalanya karena dia rukuknya, sujudnya ada niat mendapatkan pujian dari manusia, tapi sholatnya, ibadahnya itu sah, makbul, diterima. Jadi diperinci, sah tapi pahalanya berkurang, tapi berkurang ganjarannya. Atau dia mengatakan sah tapi orang enak pahalane, sah tapi orang enak pahalane. Ya koyok saum, seperti berpuasa. Orang berpuasa tapi tujuannya untuk pamer, maka tidak mendapatkan apapun, hanya haus dan lapar saja. Dalam artian puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah niku, jadi dalam masalah niat ini harus benar kita perhatikan dalam masalah niat. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, capek-capek dalam beramal, tapi hanya karena niatnya kita buruk, ora bener, akhirnya menjadi batal ibadah kita, menjadi berkurang pahala kita. Jangan sampai. Ya, banyaklah dalam masalah amal, baik itu amal ukhrawiyah, amal dunyawiyah, semua amal kalau didasari dengan niat yang baik maka akan menjadi baik juga. Bahkan dikatakan niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Karena apa? Memandang begitu pentingnya sebuah niat. Orang sholat niatnya benar, itu bagus. Orang sholat tapi niatnya mergo pamer, berkurang ibadahnya, sholatnya atau pahalanya. Orang misal kita orang nikah, kita nikah tapi tujuannya agar tidak ditakuni terus karo keluargane, kapan nikah, ya kan akhirnya kan kita niatnya kan kurang pas. Yang harusnya ibadah tapi karena niatnya itu kurang pas, maka berkurang nilai ibadahnya. Kita kepada orang tua, taat kepada orang tua dengan niat ibadah, dengan niat syukur kepada Allah diberi orang tua, dilahirkan di dunia, maka dia taat kepada orang tua, dia
membuatkan makanan, membelikan makanan, maka bernilai lebih ibadahnya. Kita jalan ke masjid ke sini dengan niat untuk belajar, untuk memperbaiki nilai ibadah kita, maka dihitung pahala, dihitung ganjaran kita ke masjid ini. Tapi kalau kita ke sini untuk liburan, untuk refreshing, ya maka berkurang ibadahnya kita. Jadi semuanya itu dinilai dari ibadah kita, dari niat-niat kita. Kalau niat kita itu baik, maka akan semakin tinggi nilai ibadah kita. Tapi kalau buruk niat kita, maka akan buruk juga ibadah kita atau amal kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, semua amal itu tergantung dari niatnya, baik itu amal ibadah ataupun yang bukan ibadah, semua dinilai dari niatnya. Kita harus benar-benar memperhatikan niat kita. Apapun bentuk perbuatan kita, kalau didasari dengan niat yang baik, maka akan ada pahalanya. Kita niat nutup pintu agar orang-orang tidak terganggu dengan angin yang berhembus, tidak terganggu dengan panas matahari, ditutup pintunya. Biasa amale, tapi niatnya baik, menolong orang lain, maka bernilai ibadah. Jadi semua amal itu tergantung dari niatnya, entah itu amal ibadah ataupun tidak. Kalau niatnya baik, maka bisa bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menata niat kita dalam apapun aktivitas kita, amal kita. Insya Allah kalau kita niatnya baik, maka semua amal kita bisa menjadi nilai ibadah untuk kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan mungkin ini pertanyaan yang sangat umum dan juga sering sekali ditanyakan saat ada pembahasan mengenai niat. Terus bagaimana sih niat, tips untuk menjaga niat kita agar tetap lillahi ta'ala? Karena kan saat ini kan banyak sekali yang dinamakan fenomena mengenai hijrah, yang mungkin awalnya niat hijrah itu karena lillahi ta'ala, tapi karena mereka yang berhijrah itu sangat duniawi, sehingga waktu hijrah ada puji-pujian dari orang lain, buat niat hijrah yang awalnya lillahi ta'ala itu menjadikan. Mungkin bisa disampaikan tips untuk menjaga niat itu. Matur suwun. Monggo langsung tambung. Monggo selanjutnya yang bertanya dari Jamaah Putri, misalkan di luar untuk masih tidak apa.
kalau online live kan memang kita ingatkan ikut ngaji gitu. Tapi kalau misalnya dari YouTube atau TikTok ada ijazah, terus ternyata kita itu sesuai, misalkan kita baca Al-Waqiah agar rezeki lancar, terus misalnya juga puasa buat anak pada hari weton, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mau bertanya, kan kita itu sebagai manusia, kita itu tidak luput dari sifat sombong. Dan biasanya juga kalau kita itu dipuji, itu sering sekali kita itu lupa bahwa kita itu adalah seorang hamba dari Allah. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita supaya tidak sombong dan bisa selalu rendah hati. Bila sudah pertanyaan kita dijawab Robiano. Monggo. Ini pertanyaan pertama, bagaimana tips menjaga niat agar tetap nilai ta'ala atau yang ijazah Allah dan ikhlas nilai ta'ala Nggih, matur suwun atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya sambung yang pertama dengan yang ketiga nggih, tentang tips. Tips untuk tetap menjaga niat agar lillahi ta'ala. Yang kedua, tips agar kita tetap rendah diri ya, agar tak sombong. Ya, kita juga sama-sama masih belajar. Saya juga masih kadang-kadang susah dalam menjaga niat, juga kadang-kadang ada rasa sombong atau takabur, yaitu yang manusiawi, bukan jenengan saja, tapi juga saya pribadi juga kadang-kadang masih ada rasa seperti itu muncul. Ya, itu karena memang manusiawi, ya, karena yang namanya godaan itu pasti ada. Godaan ketika orang sholat, ketika beribadah, itu pasti ada yang namanya godaan. Kita sholat pasti ada yang mengganggu pikiran kita agar tidak khusyuk dalam ibadah. Ketika kita mau bersedekah, pasti ada rasa pengen pamer, pengen sombong-sombongan kepada teman, itu pasti ada. Itu adalah hal yang manusiawi. Jadi dalam perbuatan baik, setiap perbuatan baik itu pasti ada godaannya. Itu pasti. Hal baik itu pasti ada godaannya. Itu pasti. Orang berbuat baik itu pasti ada godaannya. Niku pasti. Entah itu berbuat baik kepada orang lain atau berbuat baik kepada diri sendiri, yaitu sholat, ibadah, itu pasti ada godaannya. Ya, karena yang namanya setan itu mesti akan selalu menggoda, berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada keburukan, itu pasti. Tidak mau melihat manusia berada kepada kebenaran. Itu jadi tugasnya setan. Lah, kita agar terbebas dari godaan setan, banyak sekali tips-tips yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama. Entah itu tips-tips doa atau tips-tips ibadah yang lainnya, itu banyak sekali diterangkan oleh para ulama. Jadi intinya agar dalam beribadah, berbuat baik,
niat kita itu tetap lillahi ta'ala, tidak ada niat yang buruk, agar kita tidak sombong, tetap rendah diri, maka yang kita lakukan adalah menjauhkan, menghilangkan godaan setan, menghilangkan godaan setan. Saya pernah ditanya, Gus, kan katanya kalau bulan puasa itu setan-setan dibelenggu semua. Tapi kenapa nggih? Bulan puasa kok masih aja ada orang yang berbuat dosa? Kok bisa? Lah kan katanya setan selama bulan Ramadan dibelenggu, ya kan? Dirantai, nggak bisa keluar. Tapi kok kenapa masih ada orang-orang yang bisa berbuat jahat, berbuat dosa? Kenapa, Gus? Saya jawab, lah kita ketika sudah terbiasa melakukan suatu perbuatan, mergo terbiasa, akhirnya tanpa dorongan dari orang lain pun kita akan otomatis melakukan perkara tersebut. Contoh semisal kita ya awal-awal disuruh untuk contohnya kita awal-awal disuruh untuk membaca lah, misalnya untuk membaca pelajaran, untuk membaca buku. Ya kita awal-awal diperintah, dipaksa untuk membaca buku. Sehari, 2 hari, 3 hari kita masih ada rasa terpaksa karena dipaksa, disuruh oleh orang. Tapi lama kelamaan karena kita terbiasa membaca buku, akhirnya kita tanpa diperintah pun, disuruh pun, kita akan otomatis akan membaca buku. Ya seperti itu, orang berbuat dosa, ya mungkin awalnya karena pengen coba-coba, karena melihat temennya minum, misal minum khamr, terus kita ada rasa pengen tahu itu rasanya khamr itu, terus kita coba 1 teguk. Setelah itu sudah hari kedua dia penasaran, disuruh orang temennya, ayo coba sedikit aja, nggak apa-apa, sedikit aja, nggak mabuk. Dia coba lagi. Hari ketiga disuruh oleh temannya lagi, dia mencoba lagi. Terus menerus seperti itu, lama kelamaan dia akan otomatis meminumnya tanpa ada perintah, tanpa ada dorongan dari temannya. Ya seperti itu manusiawi. Ya seperti orang lah. Orang seneng mergo kebiasaan. Setiap hari ketemu, akhirnya kan ada rasa condong, ada rasa suka. Setiap hari disuguhi minuman khamr tiap hari oleh temannya. Lama kelamaan dia akan condong, akan terpengaruh, akan meminumnya tanpa ada dorongan, tanpa ada ajakan dari temannya, dia otomatis akan melakukan. Dan ini jenenge manusiawi. Nah seperti itu tadi, orang berbuat dosa, ya mungkin awalnya karena godaan setan, digoda setan, akhirnya berbohong. Terus hari lain digoda setan meneh, dia berbohong lagi. Di hari ketiga digoda setan, dia berbohong lagi. Akhirnya kan kebiasaan berbohong, dia merasa enak berbohong, tanpa digoda setan pun dia akan otomatis berbohong seperti ini. Karena apa? Karena terbiasa, tanpa ada dorongan, godaan dari setan, dia akan otomatis melakukan bohong tersebut karena ada rasa enaknya. Nah seperti itu, karena dia terbiasa berbohong, tanpa ada godaan setan pun dia akan otomatis berbohong. Ketika bulan puasa, meskipun setan dibelenggu, tapi karena dia itu terbiasa untuk berbohong, berbuat dosa, maka tanpa ada setan pun dia akan otomatis berbohong.
Jadi jangan disalahkan setan. Aku ngapusi mergo digutuk karo setan. Kabeh-kabeh sing disalahke setan. Ya sing salah sing melaske setan sing melaske. Ora lapo-lapo orang godho kok disalah-salahke. Padahal kitanya yang otomatis berbuat dosa. Jadi ketika kita sudah ada rasa kebiasaan dalam berbuat dosa, maka setan akan lepas tangan. Wah, dijarke wae iku wis biasa ngapusi, iku wis biasa ngomong elek, ora tak godho pun juga bakal ngapusi, juga bakal ngomong elek. Niku setan. Ya kok seperti jenengan lah. Jenengan sekali ngajari anak jenengan. Anak jenengan diajari napa namine naik sepeda semisal. Sehari diajari dituntun. Hari kedua masih dituntun. Hari ketiga masih dituntun. Hari keempat dijarke, mergo sudah terbiasa. Seperti itu caranya setan. Jadi yang pertama ya harus kita hilangkan dulu godaan dari setan. Kalau kita ingin menjaga niat kita, kalau kita agar tidak sombong, agar tetap rendah diri, ya harus kita hilangkan dulu godaan setan tersebut. Itu yang pertama tipsnya. Dengan cara apa? Banyak diterangkan oleh para ulama. Ya salah satunya membaca ayat kursi ketika mau masuk rumah atau keluar rumah, itu dibaca ayat kursi agar terbebas dari godaan setan. Setiap pagi dan sore, ketika menjelang pagi dan mau masuk malam, atau ketika sholat subuh dan sholat asar, kita membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu juga khasiatnya untuk menjaga diri dari godaan setan. Nah itu, jadi agar kita ini bisa istiqomah niatnya yang baik, terhindar dari perbuatan buruk, entah itu perbuatan atau perasaan buruk. Perbuatan seperti mencuri, seperti memukul, perasaan buruk seperti seperti rasa sombong, seperti rasa dengki. Itu semua adalah godaan dari setan. Nah, kalau kita bisa menghilangkan godaan setan, maka kita akan terbebas dari itu semuanya. Jadi kalau dari saya, tipsnya adalah kita hilangkan dulu penyebabnya. Kalau sudah hilang, maka tidak akan muncul pada diri kita, yaitu dengan cara menghilangkan godaan setan itu tadi. Banyak, insya Allah banyak kok di dalam kitab itu banyak tips-tips agar terbebas dari godaan setan. Baca ayat kursi, baca Qul Hu dan Al-Falaq An-Nas, atau baca apalagi surah ya banyak lah itu di kitab. Jadi itu kalau dari saya tips agar kita tetap istiqomah niatnya, tidak terganggu oleh godaan setan, kita tetap rendah diri, tidak dimasuki rasa takabur oleh setan. Itu tadi, kita hilangkan dulu godaannya dengan amal-amal ibadah itu tadi. Ini seperti itu. Terus yang kedua tadi masalah apa? Ijazah. Oh nggih. Jadi dalam ijazah itu ada kalau secara garis besar ada dua nggih. Ada ijazah am dan ijazah khos. Nah, kalau yang boleh kita amalkan itu adalah ijazah am. Tapi kalau ijazah khos itu memang harus benar-benar langsung dari guru kita. Niku. Contoh ijazah am. Kita melihat dari YouTube ada seorang kiai, seorang ulama menyampaikan, kalau kita tiap hari Jumat membaca surat nopo Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi oleh Allah selama seminggu penuh. Ini adalah ijazah am. Maksudnya bagaimana? Ada di berbagai kitab, masyhur lah, sudah masyhur.
dari dari hadis kepada sahabat, tabiin, terus sampai kepada umat muslimin. Jadi umum, sudah diketahui oleh banyak orang. Niki jenenge ijazah am. Ada lagi ketika ada seorang yang sekarat, maka dibacakan Yasin agar lancar. Itu pun juga ijazah am. Ijazah am. Jadi ada beberapa amalan-amalan berupa ijazah itu yang bersifat am. Dan itu bisa kita lakukan meskipun kita melihatnya, mengetahuinya dari media sosial, dari YouTube, dari radio atau dari apapun, itu monggo. Itu dinamakan dengan ijazah am. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ijazah khos, maka harus ada gurunya. Harus ada gurunya atau harus ada sanadnya, nyambungnya. Contohnya apa? Contohnya satu saja. Kita mengajar kitab, kita menyampaikan ilmu dalam sebuah kitab, maka itu harus ada sanadnya, harus ada gurunya. Nah, karena dikatakan kalau orang belajar nggak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Lah, kita mengajar apa yang ada di dalam kitab, kita menyampaikan ilmu yang ada di dalam kitab, maka harus ada sanadnya, nyambung, jelas dari siapa ini, dari siapa ini. Nah, ini kan tidak disebutkan dalam ijazah am. Ya, contoh, saya ngaji kitab Arba'in Nawawi dari guru saya dari gurunya, terus nyambung sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini kan tidak disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang ngaji Arba'in Nawawi, tidak ada. Ini jenenge ijazah atau sanad keilmuan yang nyambung, ijazah. Jadi kalau mau ngajar harus nyambung sanadnya. Atau ada lagi ijazah khos, yaitu dalam masa thoriqoh. Dalam masa thoriqoh Naksabandi dan seterusnya, antara murid dengan mursyid, itu ada beberapa amalan yang memang khusus untuk seorang murid, dan ini pun harus nyambung. Tidak boleh tanpa ada muajahah atau tatap muka, tidak boleh. Misal mengijazahkan zikir khos kepada muridnya dalam masalah zikir, ya maka harus dengan cara muajahah, bertatap muka. Itu adalah ijazah khos tertentu, tidak semua orang bisa mengamalkannya. Ya, ini jenenge ijazah khos. Lah, kalau yang khos ini harus ketemu langsung dengan gurunya. Ya, karena banyak sekali doa-doa, zikir-zikir khos hanya orang-orang tertentu saja. Ya kan, kita hanya itu orang zikiran, wiritan, tapi masya Allah, mergo saking bantere wiritan sampai dia lepas kontrol atau edan. Kata ngoten niku. Wong zikir, wong napa wiritan, khusyuk wiritane. Napa namanya ngelakoni wiritan, ngelakoni suatu amalan, suatu wiritan yang dia ketahui dari mbuh teko sapa gak jelas. Dia lakukan, dia amalkan, akhirnya kebablasan, dia menjadi hilang kontrol atau menjadi edan. Kan itu kan ada seperti itu kan, orang-orang, iya kan, ngibadah wirite banter tapi orang jelas teko sapa wiritane iku, akhirnya dia sampai lepas kontrol. Itu tadi bahayanya, yaitu khos, ijazah khos harus ada gurunya langsung, muajahah, hadap-hadapan. Ya, itu tadi contohnya zikir-zikir khos yang hanya bisa diberikan oleh mursyid kepada muridnya. Kalau enggak ada guru yang memberikan, kok moro-moro langsung ngamalke, ini sing bahaya. Niki sing bahaya. Niki jeneng ijazah khos. Jadi kalau dalam masalah ijazah
Kalau selama itu masih ijazah am, maka monggo boleh jenengan lakukan. Ya kadang-kadang itu disampaikan kok oleh beliau ketika di video. Ini ijazah ini, amalan ini saya dapatkan, saya baca dari kitab ini, hadis ini. Disampaikan, mesti disampaikan. Atau kalau nggak disampaikan pasti ada rujukannya dalam kitab-kitab. Ya itu kalau ijazah am, monggo, meskipun tidak bertemu langsung, hanya tahu dari layar, boleh kalian lakukan, amalkan. Tapi kalau ijazah khos, maka harus ada gurunya langsung, harus muwajahah langsung. Ya kalau nggak muwajahah, nggak langsung, ya itu tadi nanti khawatirnya diamalkan malah kebablasan. Itu yang dia khawatirkan. Ya jadi itu masa ijazah. Dan kira-kira masih ada yang bertanya atau tidak? Ini pertanyaan terakhir saya bagi orang lagi yang bertanya, kita silakan sesuai tema atau dari luar tema, ya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun berikutnya tanya, mungkin ada lanjut dari tema. Ada saudara saya itu yang punya permasalahan. Dia itu sulit untuk menjaga dari guru. Dan sama yang dia akan maksa itu dia sering batal. Bahkan mungkin sampai udah 5 kali sampai lebih, dan tapi dia tetap berusaha untuk melakukan sholat dengan baik agar berwudu. Nah itu kan aslinya dia tidak ikhlas, maksudnya kayak bunda gitu, tapi tetap dilaksanakan. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf melenceng dari tema, saya hanya ingin bertanya tafsiran dari surah Al-Qasas ayat 24. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temul wudu. Apa? Sering batal terus. Kadang itu kan pun batal terus raose rasane mboten. Oh. Nggih, matur suwun. Jadi yang pertama tadi sulit dalam menjaga daimul wudu atau menjaga wudunya, sering batal. Akhirnya memunculkan rasa jengkel, orang ikhlas akhirnya. Ya coba kita berubah pola pikirnya. Berwudu itu kan ibadah, dan ibadah pasti ada nilainya, nilai ganjarannya. Lah maka
semakin banyak kita beribadah, maka akan semakin banyak kita mendapatkan pahala. Jadi ya kita rubah saja pola pikirnya. Kita berwudu terus sholat, setelah itu batal, kita mau sholat lagi, berwudu lagi. Jadi ada yang mengatakan ibadah yang dilakukan berkali-kali itu lebih baik daripada ibadah istiqomah atau ibadah yang dijaga. Maksudnya wudu, daimul wudu itu baik, tapi ada mengatakan satu kali wudu untuk satu kali ibadah itu juga lebih baik, karena semakin banyak ibadah semakin banyak ganjarannya. Jadi jangan dipikir berwudu terus batal, berwudu terus batal lagi, akhirnya capek berwudu terus. Jadi kita rubah pola pikirnya. Semakin banyak ibadah, maka juga semakin banyak ganjarannya, semakin banyak perbuatan ibadahnya. Itu saja, kita rubah pola pikirnya kita saja. Ada lagi, kita sholat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kita ada rasa bimbang, tadi itu saya sholatnya sah apa enggak ya, terus dia inisiatif mengulangi lagi sholatnya, ya maka itu ya sah-sah saja, monggo-monggo saja. Karena semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka semakin banyak ganjaran yang dia dapatkan. Dia sholat duhur 1 kali, selesai dia sholat duhur, dia bimbang, wah saya tadi itu sholatnya bener enggak ya? Sudahlah, dia sholat lagi duhur lagi, ini ada mengulangi lagi. Ya maka ya monggo-monggo mau, enggak apa-apa. Karena apa? Karena semakin banyak ibadah semakin banyak ganjarannya. Dan mana yang diterima itu ya wallahu a'lam. Bisa jadi yang diterima dari yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau mungkin yang pertama. Itu bisa jadi yang diterima oleh Allah yang mana saja. Yang lainnya bisa menjadi tambahan dari ganjaran, tambahan dari nilai ibadah kita. Jadi jangan justru kita menjadi pesimis, kita menjadi orang yang ngeresulo, ibadah kita kurang sempurna, ibadah kita kurang mantap, terus kita ulangi lagi ibadah kita. Justru itu kita jadikan sebagai nilai ibadah kita. Semakin banyak kita beribadah, alhamdulillah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Entah yang diterima yang mana, itu wallahu a'lam. Nah, jadi yang kita rubah pola pikirnya kita. Terus yang kedua, tafsiran surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 24. apa itu? Tafsiran surat Al-Qasas ayat 24. Yang mana itu bunyinya itu? Sing di bunyi ini sing apa? Ayatnya ngopo muni ini? Khusus ayat 26. Al-Qasas ayat 24 nggih. Lafadzipun fasaqalahuma niku. Nggih, yang ditengen apa yang ditanyakan?
Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ini cerita tentang tentang Nabi Musa niki nggih. Tentang Nabi Musa yang memberi minum pada 2 orang. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini nggih apa? Panjang niki napa tafsirin niki. Maksudnya yang mau ditanyakan yang poin yang mananya nggih. Maknanya fasaqalahuma. Jadi Nabi Musa memberi minum kepada 2 orang atau 2 perempuan di sini. Memberi minum kepada 2 perempuan. Kemudian dia kembali atau Nabi Musa kembali ke tempat berteduhnya dia. Lalu Nabi Musa dawuh, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap perkara yang engkau berikan kepadaku berupa kebaikan itu aku sangat butuh. Dalam artian kalau dari teksnya ayat, Nabi Musa ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya yang mendatangkan kebaikan itu hanya Allah saja. Maksudnya ketika kita berbuat kebaikan maka itu murni pertolongan dari Allah. Tapi ketika kita berbuat keburukan, berbuat dosa, maka itu adalah murni dari kekurangan kita sebagai manusia. Di sini Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Fakirun butuh. Sesungguhnya aku ya Allah dalam berbuat kebaikan itu sangat-sangat butuh. Fakir kan butuh mananipun. Butuh kepada pertolonganmu ya Allah. Yaitu kita sebagai manusia diberi akal oleh Allah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu ini baik, ini buruk. Kita diberikan napa namine nggih fuad. Fuad niku artinipun pengrasa dalam hati kita. Ya contohlah kita ketika mencuri. Meskipun kita mencuri, melakukan pencurian, tapi tetap dalam hati kita pasti ada rasa gak enaknya. Mesti itu, pasti. Kita mencuri, meskipun kita tahu kalau mencuri itu dilarang, tapi kita tetap melakukannya. Nah, ketika kita melakukannya, pasti ada rasa kentek dalam hati kita gak enak atau was-was. Maka inilah makna dari hadis, tinggalkanlah sesuatu yang membuat engkau ragu-ragu kepada perkara yang tidak ada keraguan-raguan. Nek wong iku nglakoni perkara elek, mesti enek rasa ora nyamani. Niku manusiawi. Lah tapi agar kita ini bisa meninggalkan perkara buruk untuk beralih kepada perkara baik, kita membutuhkan pertolongannya Allah. Jadi itu makna dari ayat di sini. Kita berbuat baik itu pasti butuh kepada pertolongannya Allah. Jadi jangan ada rasa saya beribadah, saya sholat, mergo saya pengen sholat, mergo saya kuat untuk sholat, saya memberi sedekah karena saya punya harta, saya punya uang. Tidak seperti itu.
Saya sholat karena saya diberikan oleh Allah pertolongan untuk melakukan sholat. Saya sedekah karena saya diberikan oleh Allah pertolongan untuk menggerakkan saya bersedekah. Jadi semua perbuatan baik dari kita itu adalah berkat pertolongan dari Allah. Ini ku maksud dari ayat di sini. Itu ilayah min khairin fakirun. Sangat-sangat butuh kepada pertolongannya Allah. Nggih, seperti itu. Tapi kalau secara rinci di sini nggih sangat-sangat panjang niki tafsirnya di sini. Nggih, mboten mawon. Mari kita tutup kajian kita pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr 3 kali. Semoga apa yang kita lakukan di sini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, pertolongan oleh Allah dalam segala aktivitas kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.